Laporan Auditor Independen. Laporan auditor independen adalah opini resmi yang diterbitkan oleh auditor eksternal mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan suatu entitas. Laporan ini dibuat setelah auditor melakukan pemeriksaan yang mendalam dan objektif untuk memastikan laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Laporan ini penting bagi investor, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya karena memberikan keyakinan atas transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Tujuan auditor mengaudit laporan keuangan ada dua. Yang pertama, untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan suatu evaluasi atas kesimpulan yang ditarik dari bukti audit yang diperoleh. Yang kedua, untuk menyatakan suatu opini secara jelas melalui suatu laporan tertulis. Tujuan ini bermakna bahwa auditor harus mampu menyimpulkan hasil evaluasi atas seluruh bukti yang dikumpulkan ke dalam suatu pendapat profesional mengenai kewajaran laporan keuangan. Kemudian, pendapat ini harus dikomunikasikan secara tegas dan transparan kepada pengguna laporan melalui sebuah laporan audit yang tertulis, sehingga memberikan kejelasan dan dasar bagi mereka untuk mengambil keputusan. Tahap akhir proses audit. Tahap akhir proses audit adalah mengevaluasi bukti audit yang telah dikumpulkan dan menyusun laporan auditor. Tujuan dari tahap akhir proses audit adalah untuk mengkristalisasi seluruh temuan dari prosedur audit yang telah dilakukan menjadi suatu pernyataan profesional yang independen. Tahapan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa auditor telah memperoleh keyakinan memadai yang menjadi landasan untuk menyatakan suatu opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan entitas auditan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku seperti Standar Akuntansi Keuangan atau SAK. Setelahnya, auditor akan mengomunikasikan opini tersebut secara formal, jelas, dan bertanggung jawab kepada para pengguna laporan keuangan. Apa yang diperhatikan auditor dalam? Yang pertama, mengevaluasi bukti audit yang telah dikumpulkan. Dalam mengevaluasi bukti audit, auditor memperhatikan kecukupan dan ketepatan bukti untuk mendukung opini auditor. Hal ini meliputi penilaian atas kuantitas bukti dan kualitasnya, termasuk relevansi dan keadilan sumber bukti. Auditor juga mengevaluasi apakah bukti-bukti yang terkumpul telah memberikan keyakinan yang memadai untuk mendeteksi salah saji material, baik yang timbul akibat kecurangan atau kesalahan, serta konsistensi bukti dengan laporan keuangan. Yang kedua, menyusun laporan auditor. Dalam menyusun laporan auditor, hal utama yang diperhatikan adalah kesesuaian laporan dengan standar auditing dan ketentuan perundangan. Auditor memastikan opini yang diberikan seperti wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak wajar, atau menolak memberikan opini telah didukung sepenuhnya oleh bukti audit. Penyajian laporan harus jelas, objektif, dan lengkap, mencakup paragraf pendahuluan, ruang lingkup, dan opini, serta paragraf penjelas tambahan jika diperlukan. Auditor juga wajib menyatakan bahwa audit telah direncanakan dan dilaksanakan untuk memperoleh keyakinan memadai tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Jadi melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya. Jadi di sini ada beberapa hal yang akan saya bahas. Yang pertama itu berkaitan dengan kapan auditor itu harus memberikan laporan dan juga pemberian tanggal untuk laporan tersebut. Lalu yang kedua itu akan berkaitan dengan isi dari laporan itu sebenarnya seperti apa. Mari kita bahas untuk bagian yang pertama, kapan sebenarnya auditor itu harus memberikan laporan. Jadi, laporan auditor ini akan dikeluarkan setelah auditor itu mencapai tahap akhir dari proses audit, yaitu penyelesaian audit itu sendiri atau completing the audit. Jadi, laporan ini akan diberikan auditor setelah auditor itu, yang pertama, menyelesaikan semua prosedur audit yang direncanakan. Jadi, auditor itu telah mengumpulkan dan menguji semua bukti yang memadai dan juga tepat untuk mendukung kesimpulan akhir atas setiap akun dari laporan keuangan yang diaudit oleh auditor itu sendiri. Hal yang kedua, itu akan melakukan review prosedur akhir. Jadi ini akan mencakup prosedur analitis akhir, peninjauan kontingensi dan juga komitmen, serta peninjauan peristiwa setelah tanggal neraca. Dan yang ketiga, itu auditor itu telah memperoleh surat representasi dari manajemen atau management representation letter. Jadi ini merupakan surat formal yang ditandatangani dari pihak manajemen, baik itu dari pihak CEO maupun dari pihak CFO, yang mengonfirmasi bahwa mereka itu telah memenuhi tanggung jawab mereka dan akan memberikan semua informasi yang relevan serta mengonfirmasi bahwa mereka yakin bahwa laporan keuangan itu bebas dari salah satu material. Dan yang terakhir, auditor itu telah menyimpulkan bahwa bukti audit itu sudah cukup dan sudah tepat juga. Nah, jadi nanti auditor itu dia memiliki keyakinan yang memadai bahwa bukti yang dikumpulkan itu atau bukti audit yang dikumpulkan itu sudah cukup dan juga sudah tepat serta memadai untuk mendukung opini audit yang akan diberikan. Nah, di sini ada ilustrasi. Misalnya nih, auditor itu akan memberikan laporan pada tanggal 31 Desember, di mana itu merupakan tanggal neraca. Nah, meskipun auditor itu sudah memulai audit. Nah, sebenarnya itu tidak bisa dilakukan. Nah, karena itu masih dalam tanggal neraca, jadi laporan hanya bisa diberikan setelah semua pengerjaan lapangan atau pekerjaan lapangan itu sudah selesai dan semua pertanyaan itu sudah terselesaikan dan bukti audit yang final itu sudah dikumpulkan. Dan mungkin ini biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama, tetapi ini bisa mencapai suatu opini yang betul-betul jelas dan final. Lalu berikutnya, pemberian tanggal audit itu sebenarnya kapan sih? Nah, jadi tanggal pemberian tanggal laporan auditor itu adalah tanggal penyelesaian dari pekerjaan lapangan yang sudah dilakukan oleh auditor itu sendiri.
Jadi tanggal lapangan auditor itu tanggal yang akan dicantumkan pada laporan tersebut. Jadi tanggal ini itu memiliki dasar yang sangat profesional dan sangat penting pastinya. Nah, nanti di dalam tanggal itu kan ada tanggal laporan tuh. Nah, tanggal laporan auditor ini nanti itu akan menegaskan batas dari auditor itu dalam mencari dan juga menilai dari dampak transaksi atau peristiwa material yang ada setelah tanggal neraca. Nah, misalnya suatu perusahaan itu memiliki tanggal neraca pada tanggal 31 Desember, biasanya seperti itu, misalnya 31 Desember 2025 lah katakan. Nah, sedangkan untuk tanggal laporannya itu di bulan Maret, misalnya tanggal 20 nih, di tanggal 20 bulan Maret 2026 di tahun kemudian. Jadi nanti auditor itu harus bertanggung jawab untuk menyelidiki peristiwa yang terjadi dari setelah tanggal neraca itu sampai dengan tanggal 20 Maret 2026 itu. Gitu. Nah, ini nanti mencakup pemeriksaan ke laporan keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan itu sendiri, dan ini tentunya harus diselesaikan dan juga itu harus direview oleh manajemen itu sebelum tanggal yang ditetapkan. Nah, dan mungkin kita juga bertanya-tanya kenapa sebenarnya kita perlu untuk melihat gitu. Mengapa kita perlu untuk mengidentifikasi peristiwa yang terjadi setelah tanggal neraca. Jadi, ini kemungkinan nanti akan ada yang namanya penyesuaian pada laporan keuangan. Kan itu terjadi setelah tanggal neraca nih. Nah, bisa saja ini nanti ada suatu kondisi yang terjadi di tanggal neraca tersebut, atau bisa terjadi yang namanya pengungkapan tambahan. Nah, pengungkapan tambahan ini itu biasanya timbul setelah tanggal neraca itu sendiri. Oke, berikutnya kita akan menjelaskan berkaitan dengan isi dari laporan auditor itu sebenarnya seperti apa. Jadi, isi dari laporan auditor itu biasanya berupa laporan standar yang memang laporan itu adalah merupakan hasil terbaik dari hasil audit yang ada. Jadi, mungkin fokus pembahasannya itu nanti lebih kepada fungsi dan juga esensi dari bagian-bagian yang ada dalam laporan itu tuh seperti apa. Dan ini tuh biasanya mengacu pada standar umum. Jadi, standar umumnya itu ada untuk entitas non-publik sama entitas publik. Jadi perlu kita ketahui bahwa entitas non-publik itu entitas yang dimana saham dari entitas itu tuh tidak diperdagangkan secara umum gitu. Jadi dia itu tidak diperdagangkan di publik. Nah, biasanya entitas-entitas seperti ini itu orientasi utamanya tuh kayak laba dan lain sebagainya itu biasanya ada dari swasta atau enggak dari entitas organisasi nirlaba biasanya. Nah, sedangkan nanti ada juga kayak sumber atau standar yang berlaku itu dari entitas yang publik. Nah, biasanya entitas publik ini itu kayak pemerintah, entitas yang berada di bawah pemerintah kayak misalnya BUMN atau BUMD dan lain sebagainya. Dan biasanya orientasinya itu dia tidak terlalu kepada keuangan atau financial, tapi dia lebih kepada pertanggungjawaban atas keuangan itu seperti apa gitu. Nah, nanti kita akan jelaskan bagian yang pertama yaitu untuk entitas non-publik. Isinya itu seperti apa sih gitu. Nah, jadi bagian untuk entitas non-publik ini untuk laporan auditornya itu isinya tuh ada sekitar 7-8 bagian. Nah, yang dimulai dari judul laporan. Jadi, judul laporan ini itu nanti fungsinya untuk mengidentifikasi dan menegaskan independensi auditor itu sebenarnya seperti apa. Nah, nanti di bagian ini itu harus dicantumkan dengan kata independen. Nah, dari kata independen ini nanti fungsinya itu untuk meyakinkan pengguna bahwa auditor itu tidak memihak ke siapa-siapa atau dia tidak memihak lebih ke klien gitu. Jadi dia tetap secara netral. Lalu yang kedua, nanti itu ada alamat laporan. Nah, alamat laporan ini itu biasanya kepada siapa itu laporan itu akan ditujukan atau mengarahkan laporan itu kepada pihak yang menyewa dan juga mengawasi auditor. Nah, biasanya ini tuh kita berikan kepada entah itu kepada pemegang saham ataupun kepada kayak dewan komisaris atau dewan direksi. Nah, nanti ini akan ditekankan bahwa auditor itu dia memang betul-betul independen gitu. Lalu nanti ada paragraf opini. Jadi paragraf opini ini itu biasanya tujuan utama dari laporan itu. Dan nanti ini yang biasanya akan dilihat oleh para pengguna. Dan nanti tujuan utama dari laporan ini itu tentunya dia akan menyatakan secara eksplisit kesimpulan dari hasil audit yang sudah dilakukan. Dan tentunya pengguna itu pasti memiliki ekspektasi dong hasilnya itu nanti akan seperti apa. Dan ini adalah bagian yang sangat dicari dari pengguna itu untuk mengetahui hasil auditnya itu seperti apa. Entah itu hasil auditnya mungkin dari segi laporan keuangan itu sudah disajikan secara wajar, atau mungkin laporan keuangan itu masih memiliki salah saji material, ataupun mungkin kerangka pelaporan keuangannya itu masih belum sesuai dengan standar yang berlaku, kayak misalnya standar SAK, IFRS, dan lain sebagainya. Lalu berikutnya itu ada basis untuk opini. Jadi basis untuk opini ini itu adalah dasar dan juga konteks dari mengapa opini itu dinyatakan. Nah, nanti di sini bakalan ditegaskan bahwa audit yang dilakukan itu sudah berdasarkan dengan standar audit yang berlaku. Kayak misalnya itu ada SA, IAPI, lalu nanti ada beberapa standar audit juga dan lain sebagainya. Nanti ini itu akan menyatakan bahwa bukti yang diperoleh dari auditor itu ada sudah cukup. Bukti yang diperoleh oleh auditor maksudnya. Itu tuh dia sudah cukup dan juga sudah tepat untuk memberikan opini. Nah, setelah ini nanti setelah bagian basis untuk opini itu bakalan ada yang namanya tanggung jawab dari manajemen dan tanggung jawab dari auditor. Biasanya tanggung jawab dari manajemen ini dia itu berisi tentang tanggung jawab atau peran dari manajemen itu sendiri. Begitupun dengan tanggung jawab dari auditor. Nanti dia berisi
berkaitan dengan tanggung jawab ataupun peran dari auditor itu. Nah, yang pertama itu dari manajemen. Biasanya untuk manajemen itu tanggung jawabnya itu yang pertama dia akan menyusun dan melihat penyajian laporan keuangan itu secara wajar. Lalu yang kedua, dia akan mendesain dan mengoperasikan pengendalian internal yang relevan. Itu untuk bagian manajemen. Sedangkan untuk bagian auditor, nah tanggung jawab utamanya itu adalah untuk menyatakan opini itu berdasarkan hasil audit yang sudah dilakukan. Dan itu tentunya akan menjelaskan bahwa audit itu dirancang untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang ada itu bebas dari salah saji material. Nah, setelah bagian tanggung jawab dari manajemen dan juga auditor, itu bakalan ada yang namanya tanda tangan dan juga alamat KAP gitu. Nah, alamat dan juga tanda tangan ini nanti itu bakalan berfungsi untuk kita bisa mengidentifikasi dari segi pengguna itu bisa mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas laporan audit itu sebenarnya itu siapa gitu. Nah, biasanya nanti itu akan dicantumkan kayak nama dari kantor akuntan publiknya itu siapa gitu, sama kota tempat kantornya itu beroperasi itu di mana. Dan setelah itu nanti bakalan ada yang namanya tanggal laporan audit. Tanggal laporan audit itu seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, tanggal laporan audit itu berarti tanggal penyelesaian pekerjaan tanggal penyelesaian pekerjaan lapangan dari auditor. Nah, kayak itu fungsinya itu untuk menetapkan batas dari auditor ini atau batas tanggung jawab dari auditor. Seperti yang dijelaskan sebelumnya tadi, di mana misalnya nih batas pengerjaannya itu di tanggal 20 Maret 2026. Berarti cukup sampai di situ. Nah, untuk tanggal laporan auditnya itu adalah menggunakan tanggal tersebut, di mana tanggal ini adalah tanggal penyelesaian pekerjaan lapangan itu. Dan berikutnya kita akan membahas berkaitan dengan isi dari laporan auditor untuk entitas publik. Nah, biasanya untuk entitas publik ini dia tuh cukup sama dengan entitas non-publik tadi. Cuman ada beberapa yang di entitas publik itu ada beberapa bagian yang harus diwajibkan di entitas publik, sedangkan di bagian non-publik itu tadi tidak diwajibkan. Jadi bagian apa saja itu mari kita bahas. Nah, yang pertama mungkin untuk susunannya itu ada dari judul. Nah, judul ini ya cukup sama dengan yang dari entitas non-publik tadi, di mana di judul itu dia wajib mencantumkan yang namanya kata independen. Nah, setelah itu nanti masuk ke alamat laporan. Jadi alamat laporan ini itu kepada siapa laporan itu akan ditujukan. Entah itu dia kepada Dewan Komisaris, entah itu kepada pemegang saham, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu dia nanti akan langsung masuk ke opini atas laporan keuangan. Nah, opini atas laporan keuangan ini itu biasanya dari auditor itu dia akan langsung mencantumkan kayak misalnya opininya itu ternyata wajar tanpa pengecualian gitu. Dan tentunya ini nanti bisa disertakan juga dengan alasannya kayak apakah ini ada kewajaran dalam penyajian laporan keuangannya itu atau seperti apa gitu. Nah, lalu yang keempat itu ada basis untuk opini. Ini juga sama dengan entitas non-publik tadi, di mana basis untuk opini ini digunakan atau berfungsi untuk menjelaskan bahwa audit itu sudah dilakukan sesuai dengan standar. Misalnya standar yang berlaku itu adalah PCA, OB atau Public Company Accounting Oversight Board gitu. Nah, setelah itu nanti ada hal audit utama atau critical audit matters. Jadi, untuk di di entitas publik, itu tuh dia mewajibkan yang namanya critical audit matters. Jadi, ini merupakan hal audit yang utama. Jadi, dia akan kayak semacam bagian kunci dan juga pembeda. Nanti isinya tuh dia akan mengomunikasikan berkaitan dengan akun atau pengungkapan yang material terhadap laporan keuangan itu. Dan akan melibatkan penilaian dari auditor itu yang paling subjektif dan juga kompleks. Jadi, nanti auditor itu akan menjelaskan berkaitan dengan alasan mengapa hal tersebut itu bisa terjadi dan bagaimana hal tersebut itu bisa ditangani di dalam audit itu sendiri. Lalu ada definisi dan batasan pengendalian internal, maybe ini juga cukup sama tadi. Dan nanti ini akan berisi berkaitan dengan pengendalian internal atas pelaporan keuangan itu seperti apa. Dia akan mendefinisikan kayak dari segi pengendalian internal atas pelaporan keuangan itu gimana. Dan akan menjelaskan juga bahwa PIPK atau pengendalian internal atas laporan keuangan itu memiliki batasan inherent atau yang memiliki atau selalu memiliki risiko yang mungkin tidak terdeteksi gitu. Lalu untuk bagian berikutnya, yaitu bagian yang ke-7, yaitu adalah opini atas pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Dan nanti untuk opini ini itu biasanya diwajibkan di entitas publik, sedangkan tidak diwajibkan di entitas non-publik. Nah, isi dari bagian ini tuh biasanya ada opini tambahan yang wajib. Dan nanti di sini itu akan menyatakan opini auditor mengenai efektivitas desain dan juga operasi dari pengendalian internal atas pelaporan keuangan itu sendiri. Nah, ini nanti biasanya untuk per tanggal akhir tahun buku. Nah, jadi nanti auditor juga itu akan menyimpulkan apakah pengendalian internal itu sudah berjalan dengan efektif atau mungkin itu terdapat kelemahan secara material. Lalu berikutnya, nanti tuh ada bagian yang namanya tanda tangan dari kantor akuntan publik. Ini cukup sama dengan yang bagian alamat dan juga alamat KAP dan juga tanda tangannya. Dan nanti tuh biasanya ada dicantumin kayak nama KAP-nya itu apa dan juga kota tempat KAP itu beroperasi itu seperti apa, ada di kota mana. Lalu ada juga tanggal laporan auditnya, yang seperti sudah jelaskan sebelumnya tadi. Jadi dia cukup sama, cuman yang perlu diwajibkan untuk bagian entitas publik ini itu yang pertama itu dia mewajibkan yang namanya opini atas pengendalian PIPK tuh. Nah, selain itu juga dia mewajibkan yang namanya CAMS tadi atau
critical audit matters. Jadi ini diwajibkan di entitas publik, sedangkan entitas non-publik itu dia tidak terlalu diwajibkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan opini apa saja yang dapat diterbitkan oleh auditor dan atas kondisi yang bagaimana untuk setiap jenis opini auditor. Jadi, opini dalam audit adalah pendapat yang diberikan oleh auditor setelah memeriksa atau mengaudit laporan keuangan klien. Opini audit sangat penting karena dapat memberikan keyakinan kepada pemangku kepentingan tentang kredibilitas laporan keuangan suatu entitas. Berikut adalah opini yang dapat diterbitkan oleh auditor menurut Standar Audit 2021. Yang pertama, ada opini wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion. Jadi opini ini diterbitkan jika auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan suatu entitas telah disusun dengan benar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Jadi opini ini adalah opini yang paling diinginkan oleh suatu entitas, yang dimana ini menunjukkan bahwa laporan keuangan dapat dipercaya. Yang kedua, ada opini wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Jadi opini ini dikeluarkan jika auditor menemukan bukti audit yang cukup dan tepat, tetapi ada beberapa kesalahan penyajian, baik secara individual maupun secara agregat, dan juga material tetapi tidak pervasif terhadap laporan keuangan. Dengan kata lain, auditor memang menemukan bukti audit yang cukup dan tepat, tetapi auditor menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian tidak terdeteksi pada laporan keuangan. Yang ketiga, yaitu opini tidak wajar atau adverse opinion. Opini ini dikeluarkan jika auditor menemukan bahwa ada ketidaksesuaian atau ketidakpatuhan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum pada laporan keuangan suatu entitas, yang dimana hal ini mempengaruhi keseluruhan laporan keuangan, sehingga opini ini dapat diberikan. Opini ini menunjukkan bahwa laporan keuangan suatu entitas itu tidak dapat dipercaya. Dengan kata lain, kesalahan ini material dan pervasif terhadap laporan keuangan. Selanjutnya, yang keempat, yaitu opini tidak menyatakan pendapat atau disclaimer of opinion. Opini ini diberikan jika auditor tidak dapat memberikan pendapat atas laporan keuangan suatu entitas, karena keterbatasan pemeriksaan atau banyak ketidakpastian dalam laporan keuangan suatu entitas. Auditor tidak boleh menyatakan pendapat ketika dalam kondisi yang sangat jarang, yang melibatkan banyak ketidakpastian. Auditor menyimpulkan bahwa meskipun telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang setiap ketidakpastian tersebut, auditor tidak dapat merumuskan suatu opini atas laporan keuangan karena interaksi yang potensial dari ketidakpastian tersebut dan kemungkinan dampak kumulatif dari ketidakpastian tersebut terhadap laporan keuangan. Selanjutnya, saya akan membahas bagaimana auditor merumuskan opini yang sesuai dengan International Standard Audit 700. Auditor merumuskan suatu opini tentang apakah laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Untuk merumuskan opini tersebut, auditor harus menyimpulkan apakah auditor telah memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Beberapa pertimbangan yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu Standar Audit 330, menyatakan bahwa apakah bukti audit yang cukup dan tepat telah diperoleh. Yang kedua yaitu Standar Audit 450, apakah kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi adalah material, baik secara individual maupun agregat. Yang ketiga, evaluasi yang diharuskan, yang dimana auditor harus mengevaluasi apakah laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material sesuai dengan ketentuan dalam kerangka laporan keuangan yang berlaku. Ketentuan laporan keuangan yang berlaku, yang pertama yaitu laporan keuangan mengungkapkan kebijakan akuntansi yang signifikan yang dipilih dan diterapkan secara tepat. Auditor juga harus mempertimbangkan relevansi kebijakan akuntansi dengan entitas dan apakah kebijakan tersebut telah disajikan dengan cara yang dapat dipahami. Yang kedua yaitu kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan tidak bertentangan dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dan sudah tepat. Selanjutnya yang ketiga yaitu estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajer adalah wajar. Kemudian yang keempat, informasi dalam laporan keuangan relevan, dapat diandalkan, diperbandingkan, dan dapat dipahami. Kemudian, laporan keuangan menyediakan pengungkapan yang memadai untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan paham dengan transaksi dan peristiwa material. Kemudian, terminologi yang digunakan dalam laporan keuangan, termasuk judul laporan keuangan yang sudah tepat. Selanjutnya ada pertimbangan nomor 4, yaitu ketika laporan keuangan disusun sesuai dengan kerangka yang wajar, pengevaluasian juga harus mencakup penyajian laporan keuangan mencapai penyajian wajar. Pertimbangannya adalah penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan. Apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang wajar? Selanjutnya yang kelima, yaitu ketika auditor harus mengevaluasi apakah laporan keuangan mengacu secara memadai atau menjelaskan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Selanjutnya, auditor harus menyatakan opini tanpa modifikasi ketika auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka laporan keuangan yang berlaku. Selanjutnya, terkecuali ketika auditor menyimpulkan berdasarkan bukti yang diperoleh, laporan keuangan tidak bebas dari salah saji material, dan tidak memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk menyimpulkan bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Poin selanjutnya, ketika laporan keuangan disusun sesuai dengan ketentuan suatu kerangka penyajian wajar, tetapi tidak mencapai penyajian wajar, auditor harus mendiskusikan dengan manajemen apakah harus memodifikasi opini dalam laporan auditor. Poin selanjutnya, ketika laporan keuangan disusun sesuai dengan kerangka kepatuhan auditor, tidak diharuskan untuk mengevaluasi apakah laporan keuangan mencapai penyajian wajar.
Pada bagian ini, saya akan menampilkan contoh dari opini wajar tanpa pengecualian. Sebelumnya, saya akan mengulang kembali pengertian dari opini wajar tanpa pengecualian. Jadi, opini wajar tanpa pengecualian adalah pernyataan dari auditor independen bahwa laporan keuangan sebuah bisnis sudah disajikan secara wajar dalam hal yang bersifat material. Artinya, elemen-elemen penting seperti kondisi keuangan, arus kas, dan hasil usaha perusahaan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Adapun kepatuhan standar akuntansi yang berlaku yang menjadi acuan opini ini berupa standar akuntansi keuangan atau SAK di Indonesia atau Generally Accepted Accounting Principle GAAP di negara lain. Opini ini merupakan tingkat tertinggi dalam opini audit karena menegaskan tidak adanya kekeliruan atau ketidaksesuaian material dalam laporan keuangan perusahaan. Berikut ini adalah contoh dari laporan auditor yang berisi wajar tanpa pengecualian. Nah, jadi laporan auditor independen ini berasal dari kantor akuntan publik untuk sebuah universitas. Laporan keuangan universitas ini dinyatakan oleh auditor bahwa sudah disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Laporan ini juga mencakup tanggung jawab manajemen dan auditor dalam proses penyusunan serta pengauditan laporan keuangan. Adapun cara auditor independen dalam menyampaikan laporan auditnya adalah dengan menyampaikan laporan auditnya dalam bentuk dokumen tertulis resmi berjudul Laporan Audit Independen. Ditujukan kepada pemegang saham atau pihak berwenang, berisikan atas opini kewajaran atas laporan keuangan, dan disusun sesuai dengan standar audit SA 700. Laporan harus memuat judul, alamat laporan, paragraf pendahuluan yang menyatakan bahwa audit telah dilakukan sesuai dengan standar audit yang berlaku, serta pendapat auditor apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Adapun temuan-temuan yang perlu diungkapkan dalam laporan audit, yang pertama adalah salah saji material. Ini merupakan kesalahan atau kecurangan yang berdampak signifikan pada laporan keuangan. Ini bisa berupa salah klarifikasi akun, melakukan pendapatan yang tidak tepat, atau aset liabilitas yang tidak diakui. Yang kedua, ada ketidakpatuhan terhadap standar akuntansi. Jika perusahaan tidak mengikuti standar akuntansi keuangan, auditor harus mengungkapkan hal ini. Misalnya, penggunaan metode depresiasi yang tidak sesuai atau pengungkapan yang tidak lengkap. Yang ketiga, ada keterbatasan lingkup audit. Jika auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, misalnya karena dokumen tidak tersedia atau manajemen membatasi akses, hal ini bisa berujung pada opini disclaimer. Yang keempat, ada going concern atau kelangsungan usaha, di mana auditor wajib mengungkapkan keraguan atas kemampuan perusahaan dalam melanjutkan operasinya. Contohnya, arus kas negatif berulang, utang besar jatuh tempo, atau kerugian berkelanjutan. Yang kelima adalah temuan kecurangan atau fraud. Jika ada indikasi manipulasi laporan keuangan, penggelapan aset, atau praktik tidak etis, auditor harus menekankan hal ini dalam laporan atau komunikasi dengan pihak berwenang. Yang keenam, ada pengendalian internal yang lemah. Auditor dapat menambahkan paragraf penekanan jika menemukan kelemahan signifikan dalam sistem pengendalian internal. Misalnya, tidak ada pemisahan tugas, otoritas transaksi lemah, atau sistem IT yang tidak aman. Bagaimana auditor memutuskan bahwa bukti audit telah cukup mendukung opini yang diterbitkan? Auditor memutuskan bahwa bukti audit telah cukup apabila bukti tersebut mampu memberikan keyakinan memadai untuk menurunkan resiko audit ke tingkat yang rendah yang dapat diterima. Penilaian ini dilakukan melalui proses yang pertama, yaitu mengidentifikasi dan menilai resiko kesalahan penyajian material, baik karena kesalahan maupun kecurangan. Yang kedua, merancang serta melaksanakan prosedur audit yang sesuai dengan tingkat resiko tersebut. Yang ketiga, menilai kecukupan jumlah dan ketepatan kualitas bukti yang diperoleh. Yang keempat, menggunakan pertimbangan profesional untuk mengevaluasi apakah bukti yang dikumpulkan telah cukup kuat untuk menjadi dasar opini audit. Selanjutnya, jika auditor tidak independen dalam proses auditnya, apa yang harus dilakukan? Independensi merupakan persyaratan utama dalam pelaksanaan audit. Oleh karena itu, apabila auditor tidak independen, maka langkah yang harus dilakukan adalah yang pertama, menolak menerima perikatan audit apabila ketidakindependenan sudah diketahui sejak awal. Yang kedua, mengundurkan diri dari perikatan apabila ketidakindependenan muncul di tengah proses audit. Yang ketiga, auditor tidak boleh menyatakan kepatuhan terhadap standar audit atau SA karena syarat etika dan independensi tidak terpenuhi. Selanjutnya yaitu auditor memastikan bahwa laporan keuangan yang diaudit telah mematuhi standar akuntansi. Untuk memastikan bahwa laporan keuangan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, auditor melakukan langkah-langkah seperti yang pertama, memahami kerangka laporan keuangan yang digunakan entitas seperti standar akuntansi keuangan atau SAK. Yang kedua, menilai apakah kebijakan akuntansi yang diterapkan manajemen telah tepat dan konsisten dengan standar tersebut. Yang ketiga, memeriksa dan mengevaluasi setiap akun transaksi dan pengungkapan termasuk kewajaran estimasi akuntansi. Yang keempat, menilai apakah ada kesalahan penyajian material baik angka maupun pengungkapan. Selanjutnya, bagaimana cara auditor tetap mempertahankan independensi selama proses audit? Auditor mempertahankan independensinya dengan cara yang pertama, yaitu mematuhi prinsip dasar etika profesi, terutama integritas, objektivitas, dan independensi sebagaimana diatur dalam Kode Etik Akuntan Publik. Yang kedua, menghindari kehubungan yang menimbulkan konflik kepentingan seperti hubungan keuangan, kedekatan pribadi, atau keterlibatan manajemen. Yang ketiga, melakukan penilaian independensi secara
berkelanjutan selama audit berlangsung. Yang keempat, melaksanakan langkah pengamanan misalnya rotasi anggota tim audit, konsultasi internal, atau pembatasan interaksi dengan klien. Yang kelima, mengundurkan diri dari perikatan apabila independensi tidak dapat dipertahankan dengan cara apapun.